kita sakit kita bilang, apa ini bisa sakit begini, atau kita menyalahkan Tuhan akan penyakit itu, padahal yang membuat penyakit itu datang kepada diri sendiri adalah hasil dari pelanggaran kita memuaskan atau memanjakan diri kita sendiri. Jadi memang keselamatan itu karena kita yang memilih untuk selamat atau yang tidak selamat, itu mulai dari hal makan atau mulai dari meja makan kita untuk bertaraf. Jadi itu adalah pelajaran atau perjalanan yang sangat panjang untuk kita bisa bertaraf, karena tidak bisa dengan kita mengandalkan diri kita sendiri kan untuk melakukan itu. Oke. Ada yang mau tambahkan di paragraf yang tadi? Atau kita langsung lanjut? Jadi boleh dikatakan sebenarnya ini pekabaran reformasi kesehatan ini sangat berhubungan erat dengan keselamatan ya. Iya. Karena itulah sebabnya dia juga merupakan bagian tubuh daripada the third angel message, yaitu lengan ya. Itu adalah satu tubuh. Itu ada ini. Dan kalau kita mau lihat, sebenarnya yang paling lengkap dia punya informasi atau terang mengenai reformasi kesehatan ini ada di Seventh Day Adventist yang memiliki roh nubuat kan. Iya. Iya. Aduh, ini berarti sebenarnya orang memiliki terang light bearer. Sebenarnya kita ini adalah light bearer dan harus pertama-tama dihidupkan dan untuk kemudian dikabarkan kepada dunia. Bayangkan dunia dengan kondisi tidak mengetahui ini terang ini, bagaimana mereka bisa mencerna itu kebenaran yang Tuhan sampaikan. Sama sekali tidak mungkin, dan ada di tangan kita ini. Aduh, besar sekali tanggung jawab kita ini sebenarnya. Iya, thank you. Jadi kalau mau dilihat juga dengan perkembangan kesehatan atau ilmu kesehatan di Indonesia ini, memang udah dari 12 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu itu yang mengumandangkan atau yang selalu kasih tentang pekabaran kesehatan itu adalah selalu orang Advent gitu. Tapi yang booming atau yang yang menjadi terkenal di Indonesia ini justru bukan orang Advent yang mengabarkan kesehatan itu, justru orang di luar Advent. Padahal yang memulai komunitas vegetarian atau memulai komunitas vegan itu adalah dari orang Advent sendiri. Jadi ya itu artinya dimana berarti juga ya pekabaran itu masih dicurahkan secara sprinkle kan, atau secara pelan-pelan gitu, belum ke semua orang. Nanti saat benar-benar kita sudah di waktunya atau benar-benar sudah di Sandelo, di mana pekabaran itu dibukakan pada semua orang, maka ya disitulah baru juga sehari yang bisa bertobat adalah beribu-ribu orang begitu. Sebenarnya ini sejalan sekali dengan kondisi umat Tuhan ya, kita bilanglah Advent ya, umat Tuhan profes lah, atau yang kita bilang profes karena terang tidak sejalan dengan kehidupan. Ini sejalan sekali dengan yang kita sedang pelajari di Kerinduan Segala Zaman, chapter 2 dan 3 yang akan kita mulai bahas sekarang. Jadi di chapter 2 itu yang dibawa oleh Bayu dan Lali pasti tahu sekali bahwa umat Tuhan, umat pilihan ini, bangsa Israel ini, mereka pada akhirnya justru umat pilihan, tapi mereka hidup menjadi alat setan. Tidak menghidupkan apa yang Tuhan rencanakan bagi mereka untuk seharusnya menjadi. Sehingga mereka, tujuan Tuhan di situ dikatakan harus tercapai melalui humiliation and kesusahan atau dianiaya gitu ya oleh bangsa-bangsa kafir. Tuhan harus izinkan itu terjadi bagi mereka karena mereka tidak berjalan sesuai terang itu. Dan di chapter 3 ini yang terang akan bahas sahabat ini itu judulnya sampai genap waktunya kan. Pada saat genap waktunya itu adalah pada saat jam Tuhan Yesus sudah mau lahir,
Saat itu kondisi umat Tuhan, bangsa Yahudi yang seharusnya siap untuk menantikan kelahiran Yesus, itu kondisi mereka seperti yang di chapter sebelumnya, sama sekali tidak siap, apalagi menghidupkan apa yang Tuhan percayakan bagi mereka. Dan itu sedang terulang di zaman kita sekarang. Itu ya, itu tambahan sedikit dari sisi umat Tuhan, kondisinya sekarang dan yang dulu. Menarik juga Pak Roy, karena nanti di ini juga di akhir dari pembahasan kita juga di buku Pedoman Diet dan Makanan ini juga Mrs. White menjelaskan bagaimana kita akan baca nanti bahwa sampai Tuhan Yesus turun ke dunia ini aja, hal yang pertama kali dicobai atau yang pertama kali Tuhan Yesus harus hadapi adalah hal tentang makanan kan. Nah, itu juga menjadi berarti ujian yang paling sangat kecil tapi cabai rawit gitu, maksudnya cabai rawit dan yang pertama. Kalau itu yang pertama udah gagal, nggak ada lagi ujian kedua dan ketiga, betul nggak? Iya. Oke. Jadi dimana saat Tuhan Yesus di dunia ini pun juga dia diuji dengan hal yang sama, tapi dia membuktikan bahwa dengan kekuatan dari surga, dari Bapa, bisa untuk melawan atau bisa untuk menaklukkan itu semua gitu. Nah, itu kita akan baca juga nanti di akhir dari paragraf ini semua. Oke, ya, thank you. Iya, thank you Pak Roy. Oke, untuk yang berikutnya, Blessed Sabbath ini siapa? Boleh baca. Kak Roy mungkin tahu Blessed Sabbath ini? Belum tahu juga saat. Oh iya. Oke, kita skip dulu aja mungkin ke Uncle Dovin. Apakah available untuk baca? Oh iya, silakan. Iya, Oke. Semua diminta untuk melakukan apa yang mereka bisa untuk menjaga tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat. Jika mereka akan memuaskan nafsu makan kotor, dan dengan melakukan hal itu, menumpulkan kepekaan mereka, dan menjadi lemah daya penglihatan mereka, sehingga mereka tidak dapat menghargai karakter Allah yang mulia, atau senang mempelajari firman-Nya. Mereka dapat yakin bahwa Allah tidak akan menerima persembahan mereka yang tidak layak lebih cepat daripada persembahan Kain. Tuhan menuntut mereka untuk membersihkan diri dari semua kenajisan daging dan roh, menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Ya, silakan Pak Ali. Jadi seperti tadi juga sempat disinggungkan kalau tentang Kak Roy bilang kan ini medical missionary adalah lengan dan bagian dari pekabaran 3 malaikat kan. Kita tahu mungkin ini secara tidak langsung kalau kita lihat gospel yang seperti apa yang menyelamatkan. Memang ini tidak menyelamatkan, tetapi keinginan untuk selamat ada dari sini, kayak kan karakter Kristus lah yang bisa membuat kita disilkan. Tetapi bagaimana kita mau menghargai karakter Kristus dan mau menjadi karakter Kristus, ini didorong oleh makanan. Jadi langsung tidak langsung juga ini mempengaruhi ya kalau kita lihat. Jadi kalau tubuh kita sehat, kita menjaga pikiran kita sehat dengan cara kita makan, ini akan membersihkan diri kan dari semua kenajisan daging dan roh. Dan jadilah gimana ya kalau nggak akan kan tujuan kita semua bisa sempurna seperti karakter Kristus, dan tanpa ini kita tidak bisa seperti itu ya. Jadi ini berpengaruh sekali. Ya itu aja tanya. Terima kasih. Ya. Jadi semua diminta untuk melakukan apa yang mereka bisa untuk menjaga tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat. Jadi ini sebetulnya adalah pengulangan dari yang paragraf yang sebelum-sebelumnya juga yang kita baca, di mana menjaga
menjaga tubuh kita yang sehat, menjaga pikiran kita yang sehat gitu. Dan itu adalah persembahan yang tubuh ini adalah persembahan yang kita bawa kepada Tuhan kan, apakah diterima seperti Habel atau ditolak seperti Kain gitu. Berarti Habel itu kan berarti menurut kan apa yang diminta, apa yang di-require sama Tuhan untuk persembahkan, dia persembahkan seperti itu, maka diterima oleh Tuhan. Tapi Kain yang tidak mendengar dan juga tidak mempersembahkan apa yang seharusnya dipersembahkan, justru itu yang ditolak oleh Tuhan gitu. Oke, kita lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya karena masih ada beberapa lumayan banyak paragraf lagi. Oke, berikutnya Gita boleh baca Git. Setelah manusia melakukan semua dengan kekuatannya untuk mempertahankan kesehatan dengan nafsu makan dan selera kotor, supaya ia dapat memiliki pikiran yang sehat dan imajinasi yang disucikan, agar ia dapat memberikan kepada Bapa suatu persembahan dalam kebenaran, maka ia hanya diselamatkan oleh satu mujizat kemurahan Bapa seperti halnya Batra di atas ombak yang mengamuk. Nuh telah melakukan semua yang diminta Bapa darinya untuk membuat Batra aman. Kemudian Tuhan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia dan memelihara Batra dengan kuasa mujizat. Iya, jadi sudah jelas dijelaskan bahwa kalau kita masih mau menyangkal nafsu makan kita, selera kotor kita, dan juga akhirnya memiliki pikiran yang sehat, imajinasi yang disucikan, dibilang Tuhan juga akan selamatkan kita oleh satu mujizat seperti yang dia juga sudah kasih waktu di zaman Nuh ya, waktu di zaman air bah. Dan mujizat yang sama yang Tuhan juga lakukan itu, dia juga lakukan di kita. Kalau misalnya kita selera yang nggak menguasai kita, tubuh kita juga akan sehat. Tapi kalau misalnya kita masih dikuasai oleh selera, tubuh kita akan tidak sehat. Jadi ini juga sudah jelas gimana kalau kita lihat zaman dulu, mujizat yang Tuhan sudah kasih dengan kuasa yang sama, dengan mujizat yang sama juga bisa terjadi di dalam diri kita kalau kita nurut dan mau bergantung sama Tuhan. Ya. Jadi di sini juga sangat menguatkannya adalah bagaimana Tuhan itu di sini dibilang Nuh telah melakukan semua yang diminta Bapa darinya untuk membuat Bahtera aman. Kemudian Tuhan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia dan memelihara Bahtera dengan kuasa mujizatnya. Jadi sangat menarik sekali dan sangat maksudnya pekerjaan keselamatan ini tentang kesehatan itu sangat berkaitan satu sama lainnya, dan Tuhan sangat menjaminkan hal yang pasti gitu loh. Bagaimana saat kita menjaga kesehatan itu, saat kita melangkah satu langkah sebagaimana Musa melangkah di Laut Merah, maka semuanya juga akan terbelah satu demi satu ya kan. Dan hal yang paling pertama untuk dilakukan atau yang paling berat dan paling butuh penyangkalan diri yang paling tinggi itu adalah untuk melangkah di awalnya itu, dan untuk setelah itu mempertahankan supaya tetap berada dalam kondisi yang seperti itu ya kan. Nah tapi jangan lupa bahwa saat kita sudah melakukan persyaratan yang Tuhan minta kepada kita, seperti Nuh sudah membuat Bahtera itu menjadi aman, maka Tuhanlah yang akan melakukan pekerjaan yang manusia tidak bisa lakukan untuk mempertahankan mempertahankan Bahtera Nuh itu kan selama 150 hari bisa mengapung di atas dunia yang sudah hancur itu dengan air bah itu sendiri gitu. Jadi hal yang paling pertama yang manusia bisa lakukan dengan kekuatan Tuhan juga untuk memulai dengan hal pertarakan itu gitu. Dan memulainya itu juga bukan kekuatan dari manusia sendiri, bukan kekuatan dari kita sendiri, tapi itu kekuatan dari Tuhan gitu. Nah, jadi hal yang menarik tentang Nuh juga, itu kita bisa baca di spiritual gifts ini,
Ketika Tuhan meminta Nuh yang setia sebelum air bah, datanglah kamu dan semua rumahmu ke dalam bahtera. Nah, jadi Tuhan minta nih sebelum air bah itu kepada Nuh, bilang, datang ya kamu dan semua rumahmu ke dalam bahtera gitu. Sebelum masa kesusahan. Nah, Tuhan juga akan sebelum masa kesusahan atau bahasa Inggrisnya sebelum time of trouble, berkata kepada orang-orang suci yang setia yang telah bersiap untuk penyalinan. Ayo umat-umatku, masukkan kamu ke kamarmu dan tutup pintumu di sekitarmu. Sembunyikan dirimu seolah-olah untuk saat sampai kemarahan berlalu, karena lihatlah Tuhan keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahan mereka. Bumi juga akan mengungkapkan darahnya dan tidak akan lagi menutupi nyawanya. Nah, jadi artinya saat-saat di mana Nuh itu berada dalam bahtera itu justru adalah masa di mana kita sekarang itu time of trouble nanti. Selama ini kan kita mikir time of trouble udah masa kesusahan nih, berarti kita waktunya di mana kita sedang dikejar-kejar saat kita sedang pelarian gitu. Nah, tapi justru di kutipan ini yang bilang bahwa Tuhan itu di time of trouble yang melindungi kita, justru di mana kita itu sama aja dimasukkan ke dalam bahtera itu. Dan sebelum time of trouble lah, waktu kita seperti Nuh selama bertahun-tahun memberitakan tentang pekabaran atau tentang Injil untuk masuk ke dalam surga itu kan, tentang mau itu dari kesehatan, mau itu dari righteousness by faith, atau pekabaran 3 malaikat, mau itu nubuatan, mau semuanya itu yang dikabarkan sebelum time of trouble. Tapi di saat kita masuk ke dalam masa time of trouble, di saat kita dikejar-kejar, justru disitulah Tuhan akan memelihara kita, dan itu kita masuk ke dalam bahteranya Tuhan gitu. Dan di paragraf yang tadi dibilang bahwa Tuhan akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia gitu. Kita tidak bisa membayangkan seberapa kejam atau seberapa susahnya nanti di masa kesusahan itu, di masa time of trouble, tapi yang kita bisa yakinkan atau bisa kita yakini adalah pemeliharaan Tuhan selama Nuh berada dalam bahtera juga adalah pemeliharaan Tuhan nanti di saat kita masuk ke dalam masa kesusahan atau time of trouble itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau kasih tambahan? Oke, kita akan lanjut lagi di poin yang ke-65 atau di halaman yang ke-50 paragraf yang pertama. Penyalahgunaan perut oleh kepuasan nafsu makan adalah sumber utama kesusahan yang menimpa jemaat. Mereka yang makan dan bekerja tanpa bertarak dan tidak rasional, berbicara dan bertindak tidak rasional. Orang yang tidak bertarak tidak bisa menjadi orang yang sabar. Tidak perlu minuman beralkohol agar menjadi tidak bertarak. Dosa yang makan secara tidak bertarak, makan terlalu sering, terlalu banyak, dan makanan yang kaya dan tidak sehat, menghancurkan tindakan sehat organ pencernaan, mempengaruhi otak dan memutarbalikkan penilaian, mencegah pemikiran dan tindakan yang rasional, tenang, sehat, dan bertindak. Silakan Ella, ada yang mau ditambahkan? Jadi dijelaskan di sini sudah cukup jelas bahwa bertarak itu sangat penting, karena di sini dengan tidak bertarak pun kita bisa menjadi tidak sehat dan itu akan mempengaruhi otak kita, yang artinya akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Sampai di sini dulu, Ceh. Oke, iya. Jadi di sini Miss juga jelaskan tentang orang yang tidak bertarak tidak bisa menjadi orang yang sabar, tidak perlu minum minuman beralkohol agar menjadi tidak bertarak. Nah, jadi pertarakan itu sama juga dengan yang kita sudah pelajari dari awal, dari pertemuan yang pertama, bagaimana itu bukanlah hal yang besar gitu, atau bukan hal yang tidak biasa kita makan atau minum, tapi justru bertarak itu adalah dalam hal-hal yang kecil dan dosa-dosa yang kecil, atau seperti yang dijelaskan di paragraf yang tadi bacakan tentang bagaimana kalau bertarak itu adalah dari makan yang terlalu sering atau terlalu banyak, atau makan yang kaya dan tidak sehat, menghancurkan
tindakan sehat organ pencernaan, mempengaruhi otak gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang common atau hal-hal yang sebetulnya umum yang kita lakukan setiap harinya, dan justru itulah di situ kita harus mulai pertarakan itu gitu. Dan orang yang tidak bertaraf berarti adalah orang yang tidak sabar juga ya kan, karena di sini dibilang orang yang tidak bertarak tidak bisa menjadi orang yang sabar gitu. Jadi pertarakan itu memang sangat mempengaruhi semuanya, karena beban itu semua diserahkan pada perut kita kan, dimana perut kita lah yang mencerna itu semua gitu. Oke, kita lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. Antisus, boleh baca Antisus? Dan ini adalah sumber kesusahan yang menimpa jemaat. Karena itu, agar umat Bapa berada dalam keadaan yang dapat diterima bersamanya, di mana mereka dapat memuliakan Dia dalam tubuh dan roh mereka yang adalah miliknya. Mereka harus dengan penuh minat dan semangat mengangkat kepuasan nafsu makan mereka, dan melatih bertarak dalam semua hal. Maka semoga mereka memahami kebenaran dalam keindahan dan kejernihannya dan melaksanakannya dalam kehidupan mereka, dan dengan cara yang bijaksana, bijak, dan langsung tidak memberi musuh-musuh kita kesempatan untuk mencela kebenaran itu sendiri. Ya, silakan Antisus. Jadi dengan penuh minat, semangat, penuh minat yaitu kemauan ya. Kemauan itu juga dari Kristus, dan semangat juga dari Kristus. Jadi di mana seseorang itu juga harus menerima Kristus. Jika kita sudah menerima Kristus, sudah bersama-sama dengan Dia, otomatis kita sudah menyangkal kepuasan dan nafsu makan, dan melatih bertarak dalam semua hal. Dan itu semua juga Kristus yang berikan kepada kita. Bagaimana Kristus pada saat Dia bertarak, pada saat Dia dicobai di padang belantara, setelah pada saat Dia berpuasa, nah kemenangan itulah yang Dia miliki, dan itu diberikan kepada kita. Karena pertama adalah yang dialami tentang makanan. Begitu juga Hawa. Maka ketika kita semuanya sudah terima, itu akan kita memahami kebenaran, keindahan, dan kejernihan. Dan jangan kita memberi kesempatan kepada musuh untuk mencela kebenaran itu yang sudah kita terima. Ya, terima kasih Antisus untuk tambahannya. Jadi ya intinya untuk melatih pertarakan itu sendiri kan, karena disitulah kita juga bisa mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan gitu. Oke, boleh ada yang baca lagi di tempat Antisus untuk paragraf yang berikutnya? Brother dan sister Ci, bangkitlah aku mohon padamu. Anda belum menerima terang reformasi kesehatan dan menindaklanjutinya. Jika Anda membatasi nafsu makan, Anda akan menghemat banyak tenaga dan biaya ekstra. Dan apa konsekuensi yang jauh lebih besar? Anda akan mempertahankan kondisi kesehatan fisik Anda yang lebih baik dan tingkat kekuatan intelektual yang lebih besar untuk menghargai kebenaran kekal. Anda akan memiliki otak yang lebih jernih untuk menimbang bukti kebenaran dan akan lebih siap untuk memberikan kepada orang lain alasan harapan yang ada di dalam diri Anda.
Ya, di sini menyinggung, ada sedikit singgung tentang otak ya. Otak ini kita tahu adalah pusat kontrol dari tubuh kita. Dan terutama frontal lobe kita itu adalah tempat kita berhubungan langsung kepada Tuhan. Tetapi ketika otak kita ini sudah dilumpuhkan dengan tidak bertarak, maka kekuatan otak kita akan menjadi lemah dan hal-hal yang kudus kita tidak akan menghargai itu. Dan Nyonya White di sini memberikan nasihat kepada brother dan sister Chi bahwa untuk menerima, Anda belum menerima terang reformasi kesehatan dan menindaklanjuti. Dan jika Anda membatasi nafsu makan, ya tentang bertarak ya. Dan Anda di sini juga, ketika kita bertarak, dikatakan di sini Anda akan menghemat banyak tenaga dan biaya ekstra. Dan ini adalah pekabaran untuk kita ya, sebagaimana Nyonya White telah berikan kepada brother dan sister Chi itu. Dan ini juga pekabaran penting bagi kita bahwa memang dalam hal bertarak itu sangat penting sekali. Dan dengan itu kita bisa mempertahankan kondisi kesehatan fisik yang lebih baik lagi dan tingkat kekuatan intelektual yang lebih besar untuk menghargai kebenaran kekal. Dan memang ketika kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dengan hanya pertolongan Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan, karena kalau kita lihat ya, bangsa Israel dulu ketika mereka diberikan hukum itu, mereka katakan apa? Ya Tuhan, kami akan melakukannya. Ya mereka merasa diri mereka itu bisa untuk melakukan hukum itu. Tetapi ketika mereka melakukan, susah sekali nih hukum ini, karena mereka tidak membiarkan Yesus untuk mengerjakan itu di dalam diri mereka. Dan pekabaran firman ini telah diberikan kepada kita, baiklah kita menuntut janji Tuhan karena Dia yang akan memenuhi itu di dalam diri kita. Dan ya bersyukur kepada Tuhan untuk menerima pekabaran mengenai reformasi kesehatan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih atas tambahannya. Jadi, ya saran yang Mrs. White berikan pada saudari dan saudara G ini juga diberikan kepada kita atau menjadi peringatan bagi kita ya kan. Bagaimana dia bilang Anda belum menerima terang reformasi kesehatan dan menindaklanjutinya. Berarti pekabaran kesehatan itu bukan hanya sekedar kita terima, tapi juga harus kita praktekkan atau kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, di sini yang menariknya tadi sudah disinggung juga tentang otak atau tentang pikiran kita, dan dari awal juga adalah tentang pikiran. Nah, di sini aku mau menambahkan sedikit tentang bagaimana sebetulnya pengaruh yang diberikan makanan itu pada otak itu bagaimana sih, atau selera kita yang menuntun kita pada jalan yang salah atau jalan yang benar itu bagaimana sih pengaruhnya, atau apa yang bisa mempengaruhi untuk apa yang kita makan. Nah, jadi di sini ada yang kalimat yang disebut dengan eat atau makan. Nah, yang sudah kita tahu atau yang sudah menjadi kebiasaan juga dari pergerakan industri makanan dari Indonesia itu adalah kalau suatu hal itu booming, maka banyak yang restoran atau kafe akan buka makanan yang seperti itu. Nah, di sini aku tidak akan menyebut merek untuk restoran ini atau makanan ini, tapi ciri-cirinya adalah jadi restoran ini tuh menjadi sangat booming beberapa, ya udah hampir 1 tahun mungkin ya di Indonesia khususnya, tentang makanan yang dijual oleh restoran ini. Jadi makanan yang dijual itu adalah rice bowl gitu, jadi nasi, bawahnya nasi putih, dan di atasnya itu adalah ayam. Nah,
ini bukan vegan tentunya, tapi ini yang jadi booming belakangan ini, bahwa makanan itu menjadi makanan yang sangat simple dan menjadi makanan yang gampang untuk di take away dan makan di mana aja gitu. Jadi makanannya itu nasi, rice bowl setengah, dan di atasnya itu adalah gumpalan-gumpalan ayam yang sudah digoreng oleh tepung, dan juga dikasih oleh bisa itu telur asin atau hanya telur saja gitu, dan itu disebut dengan salted chicken, ya pokoknya salted chicken egg apalah gitu, dengan rice bowl itu. Nah, dan itu penjualannya mencapai bermiliar-miliar rupiah per bulannya juga, dan cabangnya sangat banyak khususnya di Jakarta. Nah, di sini aku juga mau menceritakan atau share juga tentang satu video ini nanti yang kita akan nonton juga. Bagaimana makanan itu sebetulnya lebih menarik lagi dan orang akan merasa tergiur untuk makan itu karena orang marketingnya itu pasti pintar. Jadi kalau orang marketing yang dia bisa membangun suatu brand ini menjadi booming atau menjadi hal yang yang menjadi tren di saat itu, berarti itu adalah kepintaran, salah satunya itu adalah pengaruh dari kepintaran dari orang marketing ini. Nah, kita akan lihat di video ini bagaimana suatu hal itu bisa menjadi tren atau suatu hal makanan itu bisa menjadi yang akan kita makan, atau kita bisa menentukan makanan itu sebetulnya jauh dari sebelum kita melihat buku. Gitu. Jadi tadi yang aku bilang tentang pikiran, di sini kita akan melihat bagaimana advertisement atau bagaimana iklan itu sangat mengerikan atau sangat membuat pikiran kita menjadi rusak gitu. Dan itulah yang menentukan apa yang kita makan. Nah, tanpa disadari, apa yang kita lihat di jalan, apa yang kita lihat di mobil, iklan yang kita lihat di papan-papan billboard yang tinggi, yang besar, itu menentukan akan hal yang kita akan lakukan atau hal yang kita akan makan gitu. Nah, itulah kuat atau itulah kuasa dari yang disebut dengan marketing atau advertisement atau iklan dari yang tanpa kita sadari kita lihat setiap hari, dan itu yang akan menentukan juga sebagian besar yang akan menentukan apa yang kita makan kalau kita makan di restoran tersebut gitu. Nah, oke, jadi yang kita akan pelajari dari video ini adalah bagaimana kekuatan pikiran kita itu sangat menentukan apa yang kita akan makan. Jadi selama ini kita sudah pelajari bertarak, makan di jam yang tepat, atau makan apalah semuanya yang kita sudah pelajari. Tapi dengan situasi yang kita tidak sadari, kita dikotakkan atau kita ditempatkan pada posisi bahwa kita harus makan makanan itu gitu. Kalau kita pergi ke tempat di mana makanan itu dipromosikan gitu. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana kekuatan pikiran kita atau bagaimana kekuatan dari otak kita itu sangat mempengaruhi dengan apa yang kita akan makan. Jadi kita akan lihat videonya di sini dan kita akan lihat betapa mengerikan atau betapa sangat bahayanya dunia ini semakin harinya, karena dengan apa yang kita makan, dengan apa yang kita lihat di iklan saja, itu sudah menentukan makan siang kita atau makan malam kita gitu. Jadi kita akan lihat video ini sebentar. Oke. Nah, jadi video ini sebetulnya adalah sebuah eksperimen di mana ini namanya Bite Back ini dia mengundang beberapa orang, 8 orang, dan dia buat riset atau buat penelitian akan 8 orang ini di restoran yang sama, apa yang akan 8 orang ini pesan. Nah, jadi yang akan diiklankan adalah ini, yang foto yang dilihat di layar, ini adalah triple dip chicken kalau nggak salah namanya. Nah, makanan ini diiklankan di mana-mana, dan kita akan lihat apa yang akan diorder oleh 8 orang ini. Jadi, kita akan lihat dari hasil penelitian ini, 8 orang ini tinggal di tempat yang berbeda-beda, tapi mereka dipertemukan di restoran ini,
Dan kita akan lihat apa yang diorder atau apa yang dipesan oleh 8 orang ini. Jadi ini adalah penelitian. Oh my God. There's nothing you can do about it because you don't even realize it's happening. It's just scary. I'm just leave that envelope there, by the way. Here, come Andy. Give you a couple of minutes, all right? Okay. Nah, jadi di sini ceritanya adalah tadi yang perempuan ini dia kasih menu dan dia kasih amplop di mana perempuan ini sudah menentukan apa yang akan dimakan oleh pelanggan dia. Padahal pelanggan ini belum menentukan menu yang akan dia pesan. Cuman dia kasih menu dan dia kasih amplop dan amplop itu tidak boleh dilihat, tapi dia sudah yakin bahwa pelanggan itu akan memesan apa yang tertulis di dalam amplop itu. Andy, give you a couple of minutes, all right? Dan menunya itu bukan sedikit, menunya itu ada 50 macam menu, tapi kita akan lihat apa yang akan diorder oleh orang ini. What do you think? Triple dip chicken. Triple Triple dips chicken, please. This envelope was given to you before you made your choice, right? Yeah. You for real? Oh my God. That's just crazy. There was other things that I wanted of this menu. That's so weird. How did you do that? Oke, nah jadi dari awal tadi dikasih menu dan juga dikasih amplop ya kan. Nah, saat orang-orang ini disuruh pesan, oke, sekarang kamu pesan apa makanan yang kamu akan pesan, dan semuanya pesan makanan yang sama, yaitu triple dip chicken. Dan orang-orang itu sampai bingung, ini adalah hal yang gila atau ini adalah suatu hal yang tidak dipikirkan oleh mereka, bahwa apa yang mereka akan pesan itu sudah tertulis di amplop tersebut. Nah, ini adalah teknik atau ini adalah cara pemasaran di food industry atau di dunia makanan ini. Bagaimana food industry itu bisa sangat mengerikan saat mereka bisa menentukan makanan yang akan dipesan oleh customer mereka. Jadi sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh para marketers atau para orang-orang yang marketing yang kerja di bagian marketing ini untuk bisa menentukan apa yang pelanggan mereka akan pesan gitu. Nah, ini adalah teknik yang digunakan oleh para food industry. I just want to know how. I've seen that. Dr. Alex, the guy from Rhode Island. Yesterday I saw this on my feed. I was thinking he's a doctor, but he's eating greasy food. It's Anton. I saw that when I looked on his thing as well. Big smile afterwards, like, that was delicious. Oh, wow. Scrolled right past, didn't even like it, but that is so weird. Hello. Oh, wow. I didn't even notice that. Crazy. I didn't notice that on the seats, actually, I'm not going to lie to you. I remember like, the colours more so than the actual thing on it. Oh, yeah. I didn't even notice. That was on the wall as well. I can't remember it. I don't remember that. Really, it's like subconsciously you're playing the tricks of your mind. So it already does influence you then, doesn't it? I think this method of marketing in the food industry is wrong. Scary. Pushing us towards things that aren't maybe best for us. The fact that I didn't notice anything, but I had it in my head, it's just scary. There's nothing you can do about it because you don't even realize it's happening. Nah, oke. Jadi apa yang dilakukan oleh food industry itu adalah mereka jadi ini adalah, maksudnya ini adalah hal yang bukan baik ya, ini adalah hal yang ya ini adalah dunia industri industri makanan di mana mereka mau mempromosikan satu makanan ini, mereka bikin sedemikian rupa dari marketingnya itu sehingga makanan itu menjadi sangat menarik dan tanpa disadari di mana-mana
ada iklan itu dan tanpa disadari kita pergi ke restoran itu, kita pasti akan memesan hal tersebut gitu. Nah, yang pertama dilakukan oleh orang marketing ini adalah dia membuat iklannya seperti ini, dan ini kalau kita belajar juga tentang iklan, bagaimana cara memfoto makanan ini bukan hal-hal yang bisa dimakan seperti yang dilakukan di foto ini gitu. Jadi untuk foto makanan itu sebetulnya adalah hal yang menipu juga, karena bisa aja mereka gunakan, misalnya kalau di pancake gitu, mereka mau tuangin maple syrupnya, tapi maple syrup itu kan kalau di foto tidak terlalu jelas, maka yang mereka gunakan sebagai penggantinya adalah mereka gunakan oli gitu sebagai maple syrupnya, supaya saat dilihat oleh mata kita, oleh mata semua konsumen, itu akan melihatnya sangat menarik sehingga mau makan makanan itu gitu. Nah, yang kedua, setelah mereka sudah foto, mereka bikin iklan ya kan. Mereka bikin iklan tentang triple dip chicken, dan yang mereka tambahkan adalah it's not your fault, you can't resist. Jadi kata-kata ini yang ditambahkan ke dalam iklan itu juga, bahwa itu bukan salah kamu, kamu tidak bisa resist atau tidak bisa menolaknya gitu. Nah, lalu mereka panggil influencer atau panggil seorang yang terkenal di dunia di dunia Instagram, lalu mereka taruh itu di dalam Instagram dari si restoran ini. Dan saat customer itu melihat di Instagramnya, maka dia akan lihat, oh, triple dip chicken nih makanan enak nih. Tanpa disadari di dalam otak kita sudah tertanam dua hal ya kan. Iklan yang tadi fotonya sangat menarik, lalu orang yang makan iklan makanan yang diiklankan tersebut gitu, triple dip chicken. Lalu Lalu orang-orang ini dijemput oleh mobil yang sama di taksi, dan di taksi itu ada radio, dan di radionya itu memutarkan triple dip chicken, you can't resist. Jadi di mana-mana diputarkan triple dip chicken, dan tanpa disadari otak kita sudah merekam itu di alam bawah sadar kita, dan saat kita melihat buku menu yang hanya kita ingat adalah triple dip chicken itu. Jadi bagaimana itu sangat mengerikan, dan di mana-mana seperti di tembok-tembok juga ditempel triple dip chicken, dan saat orang itu memesan, yang akan dipesan adalah triple dip chicken. Walaupun di menu itu tidak ada gambar dan tidak ada fotonya dari triple dip chicken, tapi hasil dari iklan, semua orang akan langsung sadar triple dip chicken, maka mereka akan dalam alam bawah sadarnya akan melihat bahwa ini enak nih, udah pernah dilihat di fotonya atau di Instagram atau di manalah di iklan sebelumnya, dan yang akan mereka pesan adalah hal yang sama, yaitu triple dip chicken itu. Dan 8 anak muda ini semua memesan hal yang sama, yaitu triple dip chicken, dan mereka sadar bahwa bagaimana advertisement atau bagaimana iklan-iklan yang dipajang di mana-mana itu sangat mengerikan dan sangat bisa menentukan apa yang mereka akan makan tanpa mereka sadari gitu. Dan ya, ini adalah food industry itu, dan ini adalah bagaimana ya orang-orang sedang berlomba untuk bisa memasari makanan yang mereka jual di restoran tersebut, tapi di sisi yang lainnya itu juga sangat menentukan atau sangat menjerumuskan customer-customer ini yang akan pesan di restoran tersebut gitu. Oke, kita kembali lagi. Jadi sampai di video yang tadi, apakah ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan? Atau apakah semuanya juga terkejut? Tania? Iya, silakan Antisus. Iya, memang setan itu tahu bagaimana untuk menjatuhkan manusia, memang melalui dari otak ya. Karena memulai pencernaan itu bukan hanya dari mulut, tetapi dari mata, pendengaran, dan penciuman. Lalu baru dia panca indera, baru lari dia ke otak. Nah, jadi ada buku yang kita belajar, Hidup yang Menyehatkan. Itu bukunya bagus.
Waktu itu kita ada bahas itu dan kita diberi tugas untuk buat PowerPoint tentang otak ya, tentang frontal lobe. Jadi di situ Nyonya White katakan bahwa yang diserang duluan oleh setan adalah otak. Jadi ketika otak sudah bekerja, dia sudah menguasai otak kita, disitulah kejatuhan manusia. Iya, thank you Aunty Sus buat tambahannya. Dan tadi sangat benar bahwa bukan hanya di mulut kita kan berarti kita mulai sistem pencernaan itu, tapi yang menentukan apa yang kita akan makan itu adalah dari otak kita gitu. Jadi semuanya itu memang sangat berkaitan, di mana apa yang kita makan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan untuk makan, apa yang kita sudah rencanakan untuk makan, itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita punya di depan kita sekarang, yaitu HP kita kan. Bagaimana orang bisa memasarkan semua sekarang melalui HP itu tersebut. Jadi ya memang salah satu caranya untuk, atau salah satu jalan keluar yang kita bisa lakukan juga adalah untuk tinggal di country living kan, tinggal di desa di mana kita tidak lihat lagi billboard yang tinggi yang mengiklankan tentang makanan yang harus dimakan dan yang lainnya juga. Yang kita lihat adalah pohon, bunga, dan tanaman semua itu gitu. Jadi ya itulah bagaimana pengaruh pikiran terhadap selera makan kita. Ada lagi yang mau tambahkan tentang video ini dan juga kaitan dengan makanan? Oke, kalau tidak ada yang mau tambahkan, Tania. Iya, silakan Aunty. Ya kita enggak sadar kita udah terhipnotis itu ya, karena dari warna, dari kita baru lihat iklannya saja enggak kita sadari kita sudah menelan air liur. Oh nanti kita akan makan ini, luar biasa. Jadi tidak tanpa sadari itu ya. Wah, iya. Luar biasa memang. Jadi mereka cara marketingnya memang mereka dapat gitu loh. Iya. Oke, thank you. Iya, thank you Aunty. Jadi ya kata terhipnotis itu berarti kata yang tepat, di mana tanpa disadari kita juga sebelum datang ke tempat itu, sebelum datang ke restoran itu, kita sudah terhipnotis dalam pikiran kita bahwa kita akan makan makanan itu gitu. Oke, ada lagi yang mau tambahkan? Halo, Tanya. Iya, silakan Aunty. Oh, kedengaran. Berarti ngelihatnya aja udah rasa sedap, apalagi kalau udah makannya enak gitu ya, padahal nggak sehat gitu ya. Iya. Iya, betul. Ngelihatnya aja. Thank you. Ya, pengaruh iklan itu terhadap pikiran dan di mana otak kita juga sudah di set atau sudah di istilahnya kayak diatur nih akan makan apa gitu, dan itulah bahayanya atau ya menjerumuskannya iklan itu gitu. Oke. Kita akan lanjut karena kita hanya punya 15 menit lagi waktu yang tersisa. Nah, jadi dari paragraf yang sebelumnya kita sudah sangat belajar banyak tentang pertarakan, di mana itu mempengaruhi pikiran kita dan itu mempengaruhi keselamatan kita juga, di mana hal yang pertama yang harus kita lakukan atau hal yang pertama yang langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah untuk pertarak itu sendiri kan, untuk menjaga makanan kita dan pola makan kita itu sendiri gitu. Jadi kita akan lanjutkan, masih ada beberapa paragraf lagi di mana di sini juga menceritakan kita akan lebih dalam juga belajar tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan juga penyangkalan diri Tuhan Yesus selama ada di dunia ini juga. Oke. Untuk yang berikutnya, tadi kita udah sampai di mana ya? Di Antisus, apakah ada lagi yang mau baca Anti? Gak ada, cuma 2 orang. Oke.
Oke. Kita akan lanjut. Apakah Anti Gladys boleh baca, Anti? Boleh. Beberapa orang mengejek pekerjaan reformasi ini dan mengatakan itu semua tidak perlu. Bahwa itu adalah satu rangsangan untuk mengalihkan pikiran dari kebenaran masa ini. Mereka telah mengatakan bahwa hal itu terlalu dibesar-besarkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sementara pria dan wanita yang mengaku saleh berpenyakit mulai dari puncak kepala sampai ke telapak kaki mereka. Sementara energi fisik, mental, dan moral mereka semakin lemah melalui pemuasan nafsu makan yang bejat dan kerja keras. Bagaimana mereka dapat melihat bukti kebenaran itu penting dan memahami persyaratan Tuhan? Wow. Ya, ada yang ditambahkan nanti? Wow, ini dia. Ini ceritanya dari mata turun ke hati, dari mata ke otak yang luar biasa. Oke. Jelas sekali ini ya. Dari pikiran semuanya, karena semua apa yang itu dikirim langsung ke otak, lalu otak juga memerintahkan semua anggota tubuh untuk semua bergerak. Jadi pusatnya adalah kita punya pikiran. Dan kalau kita tidak memiliki penyerahan seutuhnya, semua akan rusak dan semua akan berjangkit. Dibilang di sini dari punya kepala hingga kaki, telapak kaki akan melemah. Dan aduh, ini benar-benar ini makan ya, selera yang harus kita jaga, selera yang harus kita perhatikan agar kita bisa berjalan dan bisa mengikuti reformasi yang Tuhan inginkan, agar kita dapat memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu melayani dengan seutuhnya, dengan murni, tanpa cacat celah. Itu dia dulu ya. Thank you. Itu yang Gladys. Jadi ya, pekerjaan reformasi itu berarti secara keseluruhan ya kan, dari mau itu dari pikiran, mau itu dari mulut, mau itu dari hati kita. Dan kalau kita mengaku sebagai orang yang saleh tapi kita penyakitnya mulai dari puncak kepala sampai ujung telapak kaki, maka bagaimana itu bisa menyatakan tubuh kita sebagai bukti kebenaran kan? Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita menjalani hukum kesehatan itu sendiri gitu. Nah, jadi ya, kebenaran yang kita terima sangat dipertanggungjawabkan dan sangat harus dipraktekkan gitu. Oke, yang berikutnya. Boleh Kak Roy atau Kak Wanda boleh baca? Oke. Ya, silakan Kak Roy. Iya. Oke. Jika kemampuan moral dan intelektual mereka dikacaukan, mereka tidak dapat menghargai nilai penebusan atau karakter agung dari pekerjaan Bapa, atau senang dalam mempelajari firman-Nya. Bagaimana mungkin seorang yang mengalami gangguan saraf selalu siap untuk memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya kepadanya alasan harapan yang ada dalam dirinya dengan kelembutan dan ketakutan? Seberapa cepat orang seperti itu menjadi bingung dan gelisah, dan dengan imajinasinya yang sakit akan dituntun untuk memandang segala sesuatu dengan cara yang salah, dan oleh kurangnya kelembutan dan ketenangan yang menjadi ciri kehidupan Kristus dapat menyebabkan penghinaan terhadap pengakuannya, sementara bersaing dengan orang-orang yang tidak masuk akal. Melihat hal-hal dari sudut pandang agama yang tinggi, kita harus menjadi reformator yang menyeluruh
agar menjadi seperti Kristus. Silakan Kak Roy. Aduh, jadi ini sudah berulang-ulang dan berulang-ulang kali dinyatakan hubungan antara kemampuan moral dan intelektual dalam mencerna keagungan dari karakter dari pekerjaan Bapa yang bekerja bagi umat manusia. Jadi ketika seseorang yang kemampuan moral dan intelektualnya sudah dikacaukan oleh efek yang salah dari diet yang salah, maka dia tidak bisa menyelami, meresapi keagungan keindahan daripada pekerjaan Tuhan yang menyatakan karakter Tuhan, sehingga kita atau orang tersebut bagaimana mungkin bisa memberikan teladan atau menjadi advisor yang baik kepada orang yang lagi sakit atau kepada sesamanya, sehingga malahan akan dengan dia punya kondisi yang tidak baik itu, dia yang keadaan bingung, gelisah, imajinasinya sakit, itu akan menuntun juga orang yang sakit, kepada kondisi yang tidak lebih baik lagi, itu. Dan dengan demikian maka dari sudut pandang agama yang tinggi nggak bisa menjadi reformator. Jadi kita seharusnya menjadi reformator di dalam proses untuk menjadi seperti Kristus yang harus dilewati melalui penggunaan makanan atau diet yang benar, yang sesuai dengan rancangan Tuhan atas tubuh kita. Itu. Thank you. Ya, jadi melihat hal-hal dari sudut pandang agama yang tinggi, kita harus menjadi reformator yang menyeluruh agar menjadi seperti Kristus. Jadi itu yang kata yang penting ya Kak. Reformator itu sama aja mempersembahkan tubuh kita juga gitu untuk menjadi seperti kehidupan Tuhan Yesus ya. Halo, Semuanya. Ya, kalau baik. Dari kata reformator sendiri itu kita lihat kan, kita jadi ingat kondisi-kondisi yang digunakan di kemenangan akhir. Itu reformator itu adalah seseorang atau beberapa orang yang sedikit, tetapi mereka bisa di dalam satu dunia yang sudah begitu digelapkan oleh kegelapan ya, orang sudah mengerti apa itu kegelapan, dan di situ mereka bisa menjadi satu-satunya atau hanya sedikit sekali yang betul-betul berdiri teguh ya, melakukan yang benar, sehingga orang lain yang di dalam kegelapan bisa melihat dan bisa mengikutin gitu, terinspirasi untuk mengikutin, sehingga terjadi reformasi. Jadi reformator ini hanya sedikit orang, tapi bisa membuat terjadi reformasi kepada kelompok orang-orang yang lebih banyak dan lebih besar, gitu kan? Iya. Iya, jadi dari kutipan tadi kalau kita mau lihat bahwa memang seharusnya yang memiliki terang ini, kita akan menjadi reformator di dalam kegelapan ya, yang sudah melingkupi dunia kita ini, teristimewa dari spesifiknya dari sudut pandang kesehatan, dan itu akan menjurus atau bermuara kepada reformasi spiritual juga. Ya, silakan sih. Iya, thank you Kak Roy. Oke, jadi karena mengingat waktu, kita mungkin bisa agak cepat di sini. Saya melihat bahwa Bapa Surgawi kita telah mengaruniakan kepada kita berkat besar akan terang tentang reformasi kesehatan, agar kita dapat mematuhi tuntutannya yang Dia miliki atas kita dan memuliakan Dia dalam tubuh dan roh kita, yang adalah miliknya dan akhirnya berdiri tanpa kesalahan di depan tahta Tuhan.
Iman kita menuntut kita untuk meningkatkan standar dan mengambil langkah maju. Jadi masih sama tentang ya reformasi kesehatan itu sendiri, di mana itulah kita bisa memuliakan Tuhan dalam tubuh dan roh kita dan berdiri tanpa kesalahan di depan tahta Tuhan karena kita mengambil langkah akan reformasi kesehatan itu. Nah, di sini juga sangat menarik di paragraf ini, masih di paragraf yang sama dengan yang ini, yang halaman sebelumnya. Di sini dibilang, sementara banyak yang mempertanyakan jalan yang ditempuh oleh para reformator kesehatan lainnya, mereka sebagai orang-orang yang berakal sehat harus melakukan sesuatu sendiri. Bangsa kita dalam kondisi yang menyedihkan karena menderita berjenis-jenis penyakit, banyak yang memiliki penyakit bawaan dan merupakan penderita hebat karena kebiasaan orang tua mereka yang salah. Namun mereka menempuh jalan yang salah yang sama dalam hal diri mereka dan anak-anak mereka yang mengejar mereka. Mereka bodoh dalam hal diri mereka sendiri. Mereka sakit dan tidak tahu bahwa kebiasaan mereka yang salah menyebabkan mereka sangat menderita. Nah, jadi kita tahu bahwa penyakit itu yang diturunkan kepada anak adalah efek dari efek dan hasil dari ketidaktaatan dari orang tuanya kan. Dan itu juga masuk ke dalam pelajaran tentang 46 kromosom yang kita sudah pelajari selama ini, bahwa kromosom kita juga adalah setengah dari bapak kita dan setengah dari ibu kita, di mana itu juga menurunkan kebiasaan-kebiasaan atau efek-efek dari hasil orang tua kita gitu. Jadi itu adalah pelajaran yang lebih dalam lagi untuk kita pelajari bagaimana bayi itu bisa menderita penyakit ketika dia baru saja lahir karena hasil dari ketidakbertarakan ibunya saat dia hamil gitu. Jadi ya kita sudah pelajari tentang itu, bagaimana kebiasaan orang tua juga bisa diturunkan kepada anak gitu. Bukan penyakitnya secara langsung, tapi kebiasaan makan dari orang tua ini. Oke. Di sini juga dibilang ada beberapa orang yang cukup memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan makan mereka yang berhubungan dengan kesehatan karakter mereka, gunaan di dunia ini, dan nasib kekal mereka. Saya melihat bahwa itu adalah tugas mereka yang telah menerima terang dari surga dan telah menyadari manfaat berjalan di dalamnya dan mewujudkan minat yang lebih bagi mereka yang masih menderita karena kekurangan pengetahuan. Pemeliharaan Sabat yang sedang mencari juru selamat mereka, pemelihara Sabat yang sedang mencari juru selamat mereka yang akan segera muncul harus menjadi yang terakhir untuk menunjukkan kurangnya minat pada karya besar reformasi ini. Pria dan wanita harus diinstruksikan dan para penginjil serta orang-orang harus merasa bahwa beban pekerjaan itu terletak pada mereka untuk mengajarkan dan menekankannya kepada orang lain. Nah, jadi ya kita tahu bahwa pengetahuan yang kita sudah dapat selama ini, selama kita sedang menanti Tuhan Yesus juga untuk datang yang kedua kalinya, itulah yang akan harus kita pelajari lebih dalam lagi, bagaimana kebiasaan-kebiasaan makan yang mereka kebiasaan makan mereka yang berhubungan dengan kesehatan, karakter mereka, dan kegunaannya di dunia ini, dan nasib kekal mereka. Jadi yang kita sudah pelajari juga dari sebelumnya, untuk bertarak juga adalah menentukan nasib kekal kita kan, dimana hal yang paling pertama dimulai itu adalah dari apa yang kita makan gitu. Kebiasaan fisik banyak berkaitan dengan keberhasilan setiap individu. Semakin Anda berhati-hati dalam pola makan, semakin sederhana dan tidak merangsang makanan yang menopang tubuh dalam kegiatan harmonisnya, semakin jelas konsep tugas Anda. Nah, jadi juga ini sudah masuk ke dalam topik yang baru juga, bagaimana kalau kita semakin menjaga ketaatan dan ketepatan dari apa yang kita makan, kita juga semakin jelas mengetahui bahwa ini adalah tugas kita. Perlu ada peninjauan yang hati-hati terhadap setiap kebiasaan, setiap latihan, agar kondisi tubuh yang tidak sehat
sehat akan membuat awan menutupi segalanya. Jadi jangan sampai pikiran kita ditutupi juga akan kesehatan yang seharusnya dengan sempurna kita bisa mendapatinya kan. Nah, terus di sini juga diulangi lagi, kesehatan fisik kita dipertahankan oleh apa yang kita makan. Dan kita tahu dengan kalimat yang bilang bahwa you are what you eat, atau apa yang kita, diri kita sekarang adalah apa yang kita makan, ya kan? Jika nafsu makan kita tidak dibawa kendali pikiran yang suci, jika kita tidak menguasai semua makan dan minum kita tidak akan berada dalam keadaan kesehatan mental dan fisik untuk mempelajari kata itu dengan tujuan untuk mempelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang harus saya lakukan untuk mewarisi kehidupan abadi atau kehidupan kekal? Setiap kebiasaan yang tidak sehat akan menghasilkan kondisi yang tidak sehat dalam sistem. Dan mesin perut yang halus dan hidup akan terluka dan tidak akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pola makan banyak berkaitan dengan kecenderungan untuk masuk ke dalam pencobaan dan melakukan dosa. Jadi, bagaimana saat kita mempertahankan kesehatan fisik kita dengan apa yang kita makan, kita juga sedang mengendalikan pikiran kita untuk menjadi suci, ya kan, untuk mengendalikan pikiran kita yang suci. Oke. Apakah suaranya tidak ada? Apakah suara? Oke. Iya, cuma kasus mungkin yang perlu. Oh iya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ini yang lebih harus kita tekankan dan pelajari lebih dalam. Jika juru selamat manusia dengan kekuatan ilahinya merasakan kebutuhan akan doa, betapa jauh lebih lemah manusia fana merasakan perlunya doa. Doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Waktu Kristus diserang pencobaan yang luar biasa, dia tidak makan apa-apa. Nah, jadi Tuhan Yesus aja berdoa, apalagi manusia fana, manusia kita yang sangat lemah dengan kondisi kita sekarang, membutuhkan doa itu kan. Dan di sini dibilang, waktu Kristus diserang dengan pencobaan yang luar biasa, dia tidak makan apa-apa. Jadi, kalau kita mau pelajari juga hal yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan sistem pencernaan kita dan membuatnya didetoks lagi atau dikeluarkan yang tidak baik, itu adalah dengan berpuasa, ya kan? Dan di sini dibilang waktu Kristus diserang dalam pencobaan yang luar biasa saja, dia tidak makan apa-apa di situ. Dan kita tahu bahwa pencobaan yang paling pertama datang adalah dari hal makanan, ya kan? Dia menyerahkan dirinya kepada Bapa dan melalui doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan diri yang sempurna kepada kehendak Bapanya, dia keluar sebagai penakluk. Jadi, karena dia sudah menang dari satu hal, maka hal yang lain dia juga bisa menang akan hal itu, dan dia keluar atau dia berhasil oleh semua masa-masa itu, dan dia menang sebagai seorang penakluk, ya kan, dia keluar sebagai seorang penakluk. Mereka yang mengaku kebenaran untuk hari-hari terakhir ini, di atas setiap kelas orang-orang Kristen yang mengaku harus meniru teladan agung dalam doa. Jadi doa itu menjadi sangat penting dan adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, karena Tuhan Yesus sendiri pun sebagai manusia yang lemah merasakan pentingnya untuk berdoa itu, apalagi kita yang sudah sangat berdosa dan sudah 6.000 tahun di dalam dunia yang berdosa ini, membutuhkan doa itu lebih penting daripada Tuhan Yesus membutuhkannya juga kan. Nah, di sini juga dibilang seorang murid haruslah menjadi serupa dengan gurunya dan hamba serupa dengan tuannya. Yesus sungguh-sungguh mencari kekuatan dari Bapa. Anak Bapa menganggap ini lebih bernilai bahkan untuk dirinya sendiri daripada duduk di meja paling mewah. Dia telah memberi kita bukti bahwa doa itu penting agar dapat menerima kekuatan untuk melawan kuasa kegelapan dan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Kekuatan kita sendiri adalah lemah, tetapi apa yang Tuhan berikan sangat kuat dan akan membuat setiap orang yang mendapatkannya lebih dari penakluk. Jadi ada ayat yang bilang
the spirit is strong but the flesh is weak, atau roh itu kuat tapi daging kita lemah. Nah, disitulah dimana kita membutuhkan kekuatan dari Bapa atau kekuatan dari surga, ya kan? Karena untuk melewati itunya semua, Tuhan Yesus sendiri pun sebagai manusia sangat membutuhkan kekuatan dari Bapa. Nah, di sini juga dibilang, kalau perut kita sangat dipenuhi dengan makanan yang tidak sehat dan terlalu banyak, yang bisa membusuk di dalam perut kita, efek yang akan dialami adalah ketika kita harus menyatakan iya dan amin, justru kita mengatakan tidak. Jadi, kita sudah pelajari dari yang sebelumnya juga, bahwa makanan sangat mempengaruhi pikiran kita, dan itu juga sangat membebankan perut kita, dimana kalau kita makan terlalu banyak dan yang tidak sehat, itu juga akan membusuk di dalam perut kita. Yang seharusnya kita menyatakan dengan tegas iya dan amin, justru kita menyatakan tidak. Itu berarti sudah menumpulkan otak kita, kan. Ini di terakhir kalimat dibilang makanan yang dia makan telah menumpulkan kekuatan otaknya. Oke. Nah, di sini juga dibilang pemanjaan diri menghalangi manusia untuk menyaksikan kebenaran. Rasa syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan atas berkahnya sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimasukkan ke dalam perut. Jadi, diulangi sekali lagi bahwa membebankan perut kita itu juga membebankan pikiran kita dan mengelabui atau abu-abukan gitu pikiran kita, dan itu adalah masuk dalam memanjakan nafsu makan dan juga selera makan kita. Dan hasil-hasil yang lainnya yang kita bisa lihat adalah ia menghasilkan pertikaian, perselisihan, dan banyak kejahatan lainnya. Dan semua karena saraf otak berpenyakit oleh pelecehan yang menumpuk di perut. Jadi kita sudah pelajari terus-menerus 3 pertemuan belakangan ini, khususnya bagaimana makanan itu mempengaruhi pikiran dan membebankan perut kita, sehingga apa yang dikatakan kita juga kadang-kadang bisa kita katakan tidak, padahal seharusnya kita katakan iya dan amin. Banyak yang makan terlalu cepat, yang lain makan pada satu makanan yang tidak cocok. Jadi kita juga tahu bahwa untuk makan dan minum khususnya itu tidak bisa dilakukan dengan cepat-cepat atau istilahnya kita merusaki tubuh kita atau langsung mau menerima seluruhnya gitu. Tapi kita harus menggunakan gigi kita, di mana kita harus mencerna dan juga mengunyah makanan tersebut. Karena di saat kita mengunyah, disitulah enzim-enzim yang diperlukan oleh tubuh kita dan diperlukan untuk pencernaan itu keluar, ya kan? Oke, dan di sini dibilang betapa mereka sangat menderita jiwanya ketika perut mereka menderita, dan betapa dalamnya Kristus dihujat ketika perut disalahgunakan. Sambil duduk di meja, kita dapat melakukan pekerjaan medical missionary dengan makan dan minum untuk kemuliaan Bapa. Ini adalah kutipan tambahan dari manuskrip tentang bagaimana makan terlalu cepat itu juga membebankan perut kita dan juga pikiran kita. Poin yang ke-72 atau poin yang kedua terakhir di sini dibilang beberapa tidak dapat terkesan dengan perlunya makan dan minum untuk kemuliaan Bapa. Pemanjaan nafsu makan mempengaruhi mereka dalam semua hubungan kehidupan. Anda tidak dapat membuat mereka memahami kebenaran akhir zaman. Tuhan telah dengan berlimpah menyediakan makanan dan kebahagiaan bagi semua makhluknya. Dan jika hukum-hukumnya tidak pernah dilanggar, dan semua bertindak selaras dengan kehendak ilahi, maka kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan akan dialaminya. Gantinya kesengsaraan dan kejahatan terus-menerus. Lalu dibilang lagi, di poin yang berikutnya tentang Juru Selamat tahu bahwa memanjakan nafsu makan akan mendatangkan kelemahan fisik. Dan dengan demikian mematikan organ-organ yang cepat tanggap, lalu hal-hal suci dan abadi tidak akan dapat dilihat. Kristus tahu bahwa dunia telah diserahkan pada kerakusan, dan bahwa pemanjaan ini akan merusak kekuatan moral. Jika memanjakan nafsu makan begitu kuat mempengaruhi umat manusia itu,
Untuk mematahkan kekuatannya, anak Bapa yang ilahi atas nama manusia diminta untuk berpuasa hampir 6 minggu. Suatu pekerjaan di hadapan orang Kristen agar ia dapat menaklukkan sebagaimana Kristus menaklukkan. Kekuatan godaan untuk memuaskan nafsu makan yang rusak hanya dapat diukur dengan penderitaan Kristus yang tak terungkapkan dalam puasa yang begitu lama di padang belantara. Jadi, contoh yang kita bisa lihat dan terus-menerus kita pandang itu adalah contoh saat Kristus berpuasa di wilderness atau di padang belantara, di mana sebagai manusia di situ Tuhan diminta untuk berpuasa selama hampir 6 minggu, dan di mana dia bisa keluar sebagai penakluk, di situ juga manusia bisa keluar sebagai penakluk. Nah, ini adalah kutipan terakhir yang akan kita baca di buku Pedoman Diet dan Makanan Anda, bagian yang pertama di bab yang kedua. Kristus tahu bahwa agar dapat berhasil meneruskan rencana keselamatan, dia harus memulai pekerjaan menebus manusia tepat di mana kehancuran itu dimulai. Adam jatuh karena memanjakan nafsu makan. Untuk meyakinkan manusia tentang kewajibannya untuk mematuhi hukum Bapa, Kristus memulai pekerjaan penebusannya dengan memperbarui kebiasaan fisik manusia, penurunan kebajikan, dan kemerosotan bangsa khususnya berkaitan dengan pemanjaan selera yang sudah diselewengkan. Jadi, di mana Adam dan Hawa itu jatuh, disitulah Kristus mulai penebusannya, dan disitulah Kristus mulai untuk rencana keselamatan itu, di mana manusia jatuh tentang memanjakan nafsu makan. Tuhan Yesus juga harus mulai di situ, di mana dia membuktikan bahwa dia bisa keluar sebagai penakluk dan keluar sebagai orang yang bisa mengendalikan akan nafsu makan ini. Jadi dari 3 pertemuan yang kita sudah pelajari selama Sabat ini, biarlah kita mendapatkan pekabaran kesehatan yang lebih dalam lagi, di mana hal makanan itu sangat berpengaruh semuanya, dan kita sudah mendapatkan 5 poin dari pertemuan pertama tentang food combination, tentang fiber, tentang fiber, dan juga tentang bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan kita mulai dari pikiran kita juga, dengan pengaruh iklan yang kita sudah pelajari tadi, itu juga semua sangat mengerikan dan sangat membahayakan bagi pikiran kita, ya kan? Dan biarlah semuanya bisa mendapatkan pelajarannya sampai di sini. Karena waktunya juga sudah lewat 16 menit, kita akan langsung tutup aja dalam doa, dan kalau ada yang mau menambahkan atau mau kasih pertanyaan yang lainnya, khususnya untuk pertanyaan, bisa juga langsung hubungi ke aku, supaya kita bisa saling mengingatkan, karena di akhir zaman ini kita tahu yang harus kita taklukkan awalnya, dan yang paling pertama langkah kita harus ambil juga adalah tentang hal makan ini, di mana kita harus menjadi reformator kesehatan, orang-orang yang bergerak dalam bidang kesehatan, dan bukan hanya memberitakannya atau memberikannya kepada orang lain, tapi itu harus mulai dalam diri kita sendiri. Oke, sampai di sini kita akan tutup acaranya. Mari kita sama-sama bertelut dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali di Zoom ini, di mana kami bisa saling menguatkan Tuhan, dan juga bisa saling membagikan firman ini, di mana kami sudah belajar pengaruh dari makanan juga sangat bisa membebankan lambung kami, dan juga membebankan pikiran kami, ya Tuhan. Tapi semua itu juga mulai dari pikiran kami, di mana apa yang kami lihat itu juga bisa menentukan akan apa yang kami makan. Biarlah Tuhan semuanya yang ada dalam tubuh kami ini diperintahkan oleh Roh-Mu saja, dan biarlah kami menyerahkan kehidupan kami ini kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang berkati untuk acara kami selanjutnya setelah ini, supaya kami bisa
terus memelihara hati sahabat Tuhan tetap suci dan juga belajar akan firman Tuhan lebih dalam lagi, karena hari yang Tuhan berikan kepada kami ini adalah hari yang berbeda dari yang lainnya, dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa konsentrasi penuh akan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.